maka didoakan malaikat. Jangan pernah mencela makanan. Oke? Oke? Jangan pernah mencela makanan. Mau nggak didoakan malaikat? Puji-puji makanan. Dan tidak boleh meniup makanan. Tidak boleh. Jangan pernah meniup makanan. Kalau ada makanan panas, baca ini. Baca ini. Ini. Catat. Kalau menemukan ada makanan panas, baca dulu doa ini supaya cepat dingin. Doanya adalah baca. Kalau ada makanan panas, jangan ditiup. Maka baca doa ini, insya Allah langsung dingin. Doanya adalah bacalah surah Yasin. Insya Allah dingin itu. Jamaah, udah habis durasinya? Segera habis. Aku dikasih goreng. Masih lama kan? Masalahnya ini ceramahnya belum masuk loh. Ini baru langit keempat. Langit kelima, ilmu apa di situ? Langit kelima, siapa yang pelajari ilmu langit kelima akan jadi kaya. Sudah tahu kan siapa itu? Nabi Sulaiman. Siapa yang pelajari ilmunya Nabi Sulaiman kaya. Ilmu apa Nabi Sulaiman? Ilmu bahasa, komunikasi. Wah, hebat itu. Kalau bagus komunikasinya. Makanya Nabi Sulaiman itu hebat karena bisa memahami, bisa berbicara seluruh bahasa manusia. Bisa berbahasa jin. Bisa berdialog sama binatang. Hebatnya Nabi Sulaiman. Ayam berarti bertelur. Berarti ada orang, ada tamu. Berarti ada hantu. Berarti anjingnya kejepit. Coba suara apa ini? Suara apa itu? Maaf, saya kasih jelas. Perhatikan baik-baik. Suara apa itu? Jawabannya itu suara saya. Saya kuda di sini. Kami itu ada bahasanya. Kalau kami bersuara ke atas, berarti anak kami lagi hamil. Langit ke-6. Ilmu apa langit ke-6? Ilmu Nabi Musa alaihissalam. Ajarkan anak kita kepemimpinan, tanggung jawab, keberanian. Itu Nabi Musa. Udah paham sampai di sini? Langit pertama Nabi, ilmu orang tua. Langit kedua Nabi, ilmu keterampilan. Langit ketiga Nabi Yusuf, ilmu ekonomi, keuangan. Langit keempat Nabi Isa, ilmu kesehatan. Langit kelima Nabi Sulaiman, ilmu komunikasi, bahasa. Semakin banyak bahasa kau tahu, semakin hebat. Pelajari bahasa agama, Quran, bahasa daerah, bahasa ummi, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, dan satu lagi bahasa ekonomi. Hamzah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa ekonomi. Kalau tahu bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin, insya Allah potongan harga di toko Cina. Anda tahu bahasanya? Jamaah, terakhir karena belum masuk ceramah ini. Langit ke-7 ilmu agama.
Nabi Ibrahim. Itu hebatnya. Makasih banyak guru-guru kami Habib. Masya Allah, kita ini bersyukur banyak ulama di sini. Ada Habib, insya Allah tempat ini akan jadi berkah. Amin. Tempat siapa yang bersedekah kepada yang tidak dikenal cuma pahalanya 10. Tapi kapan engkau bersedekah kepada yang dikenal, pahalanya berapa? 100. Tetangga, sahabat yang dikasih, pahalanya 100. Tapi kapan bersedekah kepada istri, keluarga, pahalanya 1000. Barang siapa suami kasih uang istri, pahalanya 1000 sedekah. Dan barang siapa istri membuatkan makanan buat suaminya, bagikan bersedekah 1000 sedekah. Buatkan kopi suami, berkuburan dosa-dosa kita. Lalu kata ibu baik Pak, saya buatkan kopi 1 ember. Dosamu kan hapuskan, suamimu mecer. Seminggu tidak tidur. Mau dapat pahala lagi? 10 kepada yang tidak dikenal, 100 kepada yang dikenal, 1000 kepada keluarga. Masih ada lagi 10.000 pahalanya kalau bersedekah kepada anak. Jangan pelit sama anak. Sekolahkan anak, biayai anak. Biayai anak-anaknya. Kasih sekolah. Coba ini, saking akrabnya sama ibunya. Tempatnya luas, tapi tetap dipantau. Nenek, coba lihat. Dia duduk di pangkuan, padahal luasnya di bawah. Itulah nenek. Nenek umur berapa? Hah? Ibu? Umur berapa? Ibu tak hafal umurnya ibu. Umurnya berapa bu? Udah 40 lebih. Wah, berarti lebih tua saya bu. Cocok lagi. Yang ada pisang di saya. Saya sudah naik mobil, dia masih mandi. Kan suaranya cepat. Ting. Saya sudah 12 tahun di Trans. Saya sudah selama 35 tahun. Sejak tahun 88. 2010 diajak Trans TV. 23 tahun ceramah di Makassar, baru diajak Trans TV ke Jakarta. 2010 sampai sekarang alhamdulillah sudah masuk tahun ke-13 di Trans TV. Tidak tergantikan. Kenapa tidak? Karena Trans TV kontrak saya 30 tahun. Kalau sekarang usia 50 tambah 20 lagi, berarti saya nanti ceramah di Trans TV sampai umur 70. Metong saya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Jadi siapkan amal jariah kita, siapkan kebaikan kita. Ingat, saya mau tanya, Ibu Kartini meninggalnya di usia 25 tahun. Ada mengatakan usianya 23 tahun. Tidak sampai 25 usianya Ibu Kartini. Tapi jariahnya luar biasa. Ibu Kartini meninggal waktu itu pada saat melahirkan anaknya. Waktu itu saya tidak hadir. Ibu Kartini loh, usia 25 tahun, jasanya begitu luar biasa. Kalau begitu, siapkan jasa yang baik. Almarhum, Masya Allah, haulnya yang ke-9 masih diperingati. Padahal anaknya cuma 1. Mantap. Itulah bagusnya kalau anak kita camat. Maaf ya, saya mulai ceramahnya. Kendaraan ketiga, maaf, hanya sampai lagi ke-7 kata mereka Jibril. Maaf, saya hanya ngantar sampai di sini. Lah, siapa yang ngantar sampai ke atas? Ke Sidratul Muntaha. Tidak ada yang temani Nabi. Karena kalau mereka Jibril ikut hancur. Jadi Nabi kendaraan apa? Jangan bilang burak ya. Mereka juga aja hancur, apalagi burak. Jadi Nabi yang kendaraan apa? Kendaraan yang ketiga berupa kotak kayak kemari datang ke Nabi.
Lalu terbuka kotak itu dan Nabi pun masuk ke dalam kotak. Dan kotak itu pun tertutup. Lalu kotak itu yang membawa Nabi ke Sidratul Muntaha. Dan kotak itu sudah ada di dunia. Namanya Lid. Dulu susah dijelaskan. Sekarang sudah ada contohnya. Nabi keluar, ketemu Allah di Sidratul Muntaha. At-tahiyatul, Assalam, Assalam, Asyhadu Allah, Allahumma Nabi dikasih salat 50. Ayo salat 50 ya. Bisa. Nggak mungkin Allah perintahkan salat 50 kalau kita jadi seberangkanya. Kita setelah yang lewat ini. Oh, mau foto. Salat fardu berapa rakaat? 17 rakaat. Rawatib 12. Total 29. Salat malam 11. 29 tambah 11 40. Awabin 6 rakaat antara maghrib isya. Berarti sudah 46. Ambillah duha 4, cukuplah 50. Betul. Tadi ketika Nabi turun ketemu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, udah ketemu Allah, udah mau pulang, udah titip salamnya sama umatku, ajarkan zikir ini. Siapa yang baca zikir ini diluaskan tanahnya di Tangerang, salah, di surga. Mau diluaskan tanahnya di surga? Mau? Baca tasbih lengkap. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya mau sampaikan, ini juga bagus dibaca tasbih lengkap kalau naik kendaraan. Saya kalau naik kendaraan pakai baca tasbih lengkap. Naik mobil, naik pesawat. Perhatian kepada para penumpang. Saya naik pesawat, naik mobil, naik apapun pasti baca tasbih lengkap. Subhanallah jalan lurus, alhamdulillah turunan, la ilaha illallah belok-belok, Allahu akbar tanjakan. Kalau jatuh di jurang, innalillah. Kalau ada sweeping, ada rahasia polisi, baca ini, insya Allah tidak ditahan. Ada rahasia, baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 3 kali ya, tambah la haula wala quwata illa billah. Kemudian lengkapi surat-suratnya. Jamaah, ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, ya, udah ketemu Allah, udah, dapat apa? Sholat, oh sama, saya juga sholatnya siang malam 2 kali. Dengan Muhammad dapat apa? Salah yang ngomong, waduh, kebanyakan, minta diskon, naik lagi, umatmu itu kecil, lemah, badannya kecil, orangnya pendek, naik, minta diskon. Tahu? Nabi naik tanpa berpikir panjang, asal naik, menghargai senior. Naik dari 50 dikurangi 5, berarti berapa? Ketemu Nabi Musa, kata Nabi Musa, naik lagi, naik lagi. 45, tambah, dikurangi lagi 5. 10, kurangi 5. 35, dikurangi 5. 30, dikurangi 5. 25, dikurangi 5. 20, dikurangi 5. 15, dikurangi 5. 10, dikurangi 5. Berapa kali Nabi naik turun? 1
9 kali Nabi naik. Nabi tidak ngeluh. Itu tandanya Nabi akrab dengan Allah, bolak-balik ketemu Allah. Siapa yang bolak-balik ke rumah ini berarti akrab sama kacamat. Nabi bolak-balik at-tahiyatu, turun naik at-tahiyatu. Berarti Nabi berapa kali tahiyat? 9. Coba kita hitung. Subuh 1 kali tahiyat, duhur 2 kali tahiyat, asar maghrib 2 kali, isya 2 kali tahiyat. Berapa totalnya? 9 kali tahiyat. Kenapa 9? Karena kita memang butuh 9 kali tahiyat. Karena 9 lubang-lubang kita. Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah cukup 9. Dah. Ulang. Ayo semangat dong ibunya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah. Duanya mana? Ulang. Aku tunjukkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah ya. Semua. Gak usah ditunda. Biar nanti aku kasih tahu tempatnya. Sama kalau sakit berapa rakaat? 2. Rakaat pertama berapa takbirnya? 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? Itu syariat, tidak boleh diubah-ubah. Karena itu punya makna. Kenapa 7 kali takbir rakaat pertama? Karena 7 dosa yang dihapuskan bagian di atas. Pikiran, 2 mata, hidung, mulut, dan 2 telinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rakaat kedua berapa takbirnya? 5. Kenapa 5 takbirnya? Karena 5 dosa bagian di bawah yang dihapuskan. 1, 2, 3, 4. Mau tahu yang kelima itu? Utang Kalimantan, Turun Mataram, Goa, Sumbawa, Toli, Bau-Bau, NTT, Pusat Jakarta. Yang saya maksud daerah Maluku dan sekitarnya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramah. Insyaallah almarhum, masya Allah, tabarakallah, Abah luar biasa. Kalau nanti kita meninggal, ada nggak yang ini kita? Belum itu. Makanya buatlah amal jariah dari anak, dari ilmu, dari kebaikan sedekah jariah. Oke? Oke? Insyaallah tanggal 23 kita puasa. Kemungkinan 22 nanti sudah diumumkan sidang isbak, atau 21 sidang isbaknya. Pada saat diumumkan Ramadan telah tiba, kan sidang isbak. Yang pertama kita lakukan langsung sujud syukur. Ayo, saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan, sunat karena Allah. Langsung sujud. Setelah sujud doa, Ya Allah, berikanlah kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dari sujud syukur berdoa. Ketiga, niatlah 1 bulan puasa di malam pertama. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Malam pertama puasa 1 bulan, niat 1 bulan. Kenapa? Jangan sampai besok-besoknya ketiduran. Jangan berkata, saya berniat puasa 30 hari, nggak boleh. Jangan sebut bilangannya, bilang saja 1 bulan. Habis itu yang keempat,
niat termalam. Nawaitu sauman di. Habis itu keluar dari rumah, lihat langit, baca ini. Kamu ke Itali, baca ini, baca ini. Siapa yang baca doa ini, melihat ke langit sambil tersenyum, haramlah kulitnya disentuh api yang neraka. Catat, catat, baca doa ini, baca ya. Baca doanya atau baca. Malam pertama Ramadan, pas keluar mau pergi tarawih, doanya adalah marhaban ya Ramadan. Udah apa? Datang tarawih ya. Datang tarawih ya. Siapa datang tarawih malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. Tarawih malam kedua Ramadan, diampuni dosa orang tuanya. Tarawih malam ketiga Ramadan, diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti Rasulullah di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. Dan 20 Ramadan masuk dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. Jadi pelana menjadi 20 kota datang pada 23. 24 Ramadan 24 waktu dan dijamah. 25 Ramadan dan tidak sikap dulu. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik yang sedang mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. 29 Ramadan pahala haji tubuh. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Datanglah tarawih tiap malam. Oke? Masalah rakaatnya terserah. Mau 8, mau 20. Kalau saya sih 20. Saya sarankan di 8 masjid. Pulang ke rumah tambah 12. Ya 20. Oke? Jamaah, sayang. Begitu sayang kalau kita tinggalkan salat tarawih. Ya Allah. Baiklah, karena ini pelajaran tentang kematian, saya mulai ceramahnya. Gak apa-apa Pak Camat, masih ada waktu. Sedikit lagi ya. Yang paling susah, yang paling selamat saya kalau sampai lama. Kan saya tinggalnya di Pondok Gede. Mungkin udah di rumah saya belum nyampe. Oh kalau makasih banyak. Tapi kalau pengalaman naik mobil Pak Camat mah aman. Mantap. Ada pakon. Jamaah, baiklah karena kita akan meninggal semua. Kita akan melewati 5 alam, alam roh, alam raib, alam dunia, alam barzah dan alam sesudah alam barzah. Dan insya Allah kita akan menuju ke sana. Saya minta tolong sebelum masuk Ramadan datang ziarah kubur. Datang ziarah kubur. 2 kali ziarah kubur ya. Sebelum Ramadan dan hari Lebaran 2 kali. Maaf 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebelum Ramadan kita ziarah kubur untuk menenangkan diri. Waqrab minallahi wa ni'mah wa maghfiratuhu wa rahmah. Jamaah, saya ceramah dia haus. Jamaah, datang saya kubur. Ayah saya, abah saya udah meninggal 40 tahun. Tapi setiap malam Ramadan pasti saya nangis. Langsung ingat abah saya. Padahal udah meninggal 40 tahun yang lalu. Masih teriak-teriak. Kenapa? Begitulah. Karena khusus Ramadan seluruh penghuni kubur diistirahatkan.
Maka tidak ada pertanyaan di kubur bagi orang yang meninggal di bulan Ramadan. Siapa yang meninggal di bulan Ramadan tidak ditanya di kubur nanti setelah Lebaran. Dipending. Makanya datang di kubur supaya lega perasaan. Kita makan sahur lihat kursi kosong, dulu ibuku tinggal di situ, duduk di situ, aduh nangis. Tapi kalau kita sudah ziarah kubur agak lega itu. Sama kalau malam takbiran, nangis kita malam takbiran. Kenapa? Kalau bunyi kubur nangis. Karena malam itu sudah berakhir masa liburan. 1 Syawal sudah mulai lagi diperiksa. Maka pada tanggal 1 Syawal para penghuni kubur menanti keluarganya yang mau datang ziarah. Makanya bagusnya kalau pergi Lebaran jangan langsung pulang ke rumah, lewati jalan yang berbeda. Jadi caranya pergi Lebaran ke masjid, pulangnya lewat menuju kuburan, melewati jalan berbeda supaya banyak saksi. Kalau mau pergi, tapi jangan salah paham, masuk di sini keluar di sana ke masjid, dia tidak temukan sendalnya. Iya, kalau keluar sini keluar di sana. Ada teman saya Ustaz Cecek, tukang odong-odong. Ustaz, tukang hebat. Mereka tidak ngomong. Tukang apa yang terjadi? Tengah hari tidak ada penumpangnya. Dia ke masjid, nyimpang odong-odongnya di masjid berdoa. Ya Allah, istriku butuh uang, anakku lagi sakit, butuh dana. Setelah berdoa, keluar dari masjid, odong-odongnya hilang. Dia kembali masuk masjid. Ya Allah, apa salahku? Aku datang menghadapmu. Kenapa odong-odongku hilang? Pas keluar dari masjid, odong-odongnya ada. Apa salahnya? Dia salah keluar pintu. Jadi jangan pernah salahkan Allah. Jamaah, nanti saya ragu ya. Ada orang saya ragu lagi ya. Ada tanya, kenapa saya ragu? Ya jelaslah kita ziarah kubur. Tidak mungkin kubur yang ziarah kita. Assalamualaikum. Pak Camat, sini dong.